Oke, jadi jarak dari video sebelumnya dengan video yang sekarang, which is reading recap gue, itu sangat jauh karena gue ada beberapa urusan yang gue harus dahulukan dibanding ngomongin buku. Ya apapun itu sebenarnya channel ini pun juga nggak dimaksudkan untuk jadi content creator or something like that. Gue cuman pengen recap buku-buku yang gue baca selama satu bulan, 2 bulan, sampai setahun ke dalam satu video. Jadi di video ini, which is hampir 2 minggu setelah Februari masuk, gue baru akan ngomongin buku yang gue baca di bulan Januari. Sebagai disclaimer, sewaktu gue bikin video terakhir, gue itu sempat ngomong kalau gue pengen baca buku judulnya itu The Picture of Dorian Gray sama Bridge to Terabithia. Gue sempat baca The Picture of Dorian Gray sekitar 100 halaman, tapi gue memutuskan untuk DNF sementara. Karena gue merasa nggak cocok dengan terjemahannya. Gue merasa terjemahan bahasa Indonesianya itu terlalu kaku, terlalu kayak gue nggak bisa nangkep apa yang sebenarnya tuh segini, apa yang pengen diomongin, apa yang pengen disampaikan itu valid, gue ngerti maksudnya, gue nangkep maksudnya, gue mengerti itu, tapi penyampaiannya dalam bahasa Indonesia tuh agak kaku, kayak nggak diedit dulu gitu loh. Akhirnya gue kayak ya udahlah, kapan-kapan aja gue baca bahasa Inggrisnya langsung kayak gitu. Nah kalau untuk yang Bridge to Terabithia itu nggak sempat baca karena pertama gue udah nggak mood, yang kedua juga karena deadline pengembalian bukunya tuh udah keburu deket, jadi gue pikir kayak ya udahlah. Nah jadi buku yang gue baca di bulan Januari itu yang pertama ada The Count of Monte Cristo, karyanya Alexander Dumas. Bukunya ini diterbitkan oleh penerbit Bentang, ya, yang gue baca itu yang bahasa Indonesia. Dan gue memberikan rating 4. Kayaknya nggak 4 sih, kayaknya 3,5 atau 3 berapa gitu di Fable gue. Terjemahannya itu terlalu kaku. Soalnya kayak ya udah diterjemahin langsung kayak gitu, tapi kayak nggak edit lagi gitu loh, kayak nggak diubah lagi supaya ini tuh nggak terdengar kaku atau supaya ini lebih luwes segala macam tuh nggak ada. Jadi gue merasa kayak bacanya empot-empotan banget. BTW ya, The Count of Monte Cristo ini sebenarnya udah gue baca dari bulan Desember, tapi Desember akhir, kayak minggu terakhir Desember gitu. Cuma karena perkara terjemahannya ini, itu gue jadi kayak harus mengulur-ngulur waktu buat tiap kali gue pengen baca tuh gue udah kayak aduh gue malas banget pengen baca ini, tapi gue pengen baca gitu, gue pengen tahu ceritanya. Jadi ya udah akhirnya sampai bulan Januari. Makanya The Count of Monte Cristo ini gue masukkan sebagai bacaan gue bulan Januari karena ujung-ujungnya lebih lama dibaca di bulan Januari. Tentang apa sebenarnya The Count of Monte Cristo ini? Well, ini adalah novel klasik yang pasti sebenarnya orang tuh udah banyak yang tahu ini novel tentang apa. Tapi buat yang belum tahu, The Count of Monte Cristo itu trope utamanya itu adalah tentang balas dendam. Jadi ceritanya ada orang nih namanya Edmond Dantes. Nah, Edmond Dantes ini baru aja pulang dari berlayar. Jadi dia ini bekerja sebagai seorang pelaut. Mungkin AKB, mungkin juga yang lain, gue kurang begitu paham sama pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Nah, ketika dia pulang, dia tuh membawa kabar kayak kapten dia pada saat itu meninggal, dan Dantes ini itu dipandang oleh pemilik kapal moral itu sebagai orang yang kayaknya bisa nih dia di pelayaran selanjutnya jadi kapten gitu. Jadi dalam 3 bulan ke depan akan ada pelayaran lagi. Nah, si Dantes ini digadang-gadang akan menjadi kapten selanjutnya. Nah, karena dia membawa kabar gembira kan, kayak bayangin di usia 19 tahun karirnya udah melonjak gitu kan, dari AKB jadi kapten gitu. Ketika si Dantes ini balik ke kampung halamannya, kan ada jeda waktu tuh 3 bulan kalau nggak salah, sampai dia tuh berlayar lagi. Nah, dia itu berencana untuk melamar kekasihnya yang namanya Mercedes. Nah, di sini dia menemui bapaknya si Dantes buat ngasih kabar baik ini, sekalian menemui kekasihnya Mercedes. Nggak lama setelah itu, Dantes dan juga Mercedes itu menggelar acara pertunangan. Jadi masih pertunangan gitu ya. Nah, tiba-tiba ketika lagi acara tunangan ini, ada polisi. Polisi ini menggerebek acara pertunangannya tersebut dan membawa Dantes ke hakim gitu loh, kayak pengadilan gitu. Jujur, gue tuh sebenarnya banyak banget yang pengen gue omongin ketika selesai baca buku ini, tapi karena jeda dari selesai gue baca sampai gue bikin video itu kelamaan, jadi gue udah agak lupa. Intinya kayak hakim gitulah.
hakim yang memeriksa nih kasusnya si Dantes itu seperti apa. Nah, karena ada orang-orang nih yang nggak suka gitu sama Dantes, jadi sebenarnya Dantes itu kayak dituduh gitu loh. Tapi siapa nih orangnya gitu kan? Dantes tuh dituduh bersekongkol dengan Bonapartis. Jadi pada masa hidupnya Dantes itu ada dua kubu di Prancis pada saat itu. Kubu royalis, kubu yang berpihak pada kekaisaran, dan juga kubu Bonaparte atau Bonapartis, kubunya Napoleon Bonaparte. Pada masanya Dantes ini, perpolitikan di Prancis pada saat itu lagi dikuasai oleh royalis atau lagi dikuasai oleh kekaisaran. Sementara Napoleon itu lagi ada di pengasingan di Pulau Alba. Jadinya apapun yang berkaitan sama Napoleon itu akan dianggap sebagai pengkhianatan terhadap kaum royalis. Nah, kenyataannya si Dantes ini tuh nggak tahu apa-apa, nggak tahu menahu soal dunia politik yang ada di negaranya. Jadi dia tuh secara langsung dituduh gitu, sebenarnya dituduh sama orang-orang yang nggak suka gitu sama dia. Maka dari itu, tapi karena ada hal-hal yang berkaitan dengan si hakim itu, dengan kaumnya Bonapartis, sehingga si hakim ini memilih untuk menjatuhi hukuman penjara kepada si Dantes. Nah, Dantes pada akhirnya harus dipenjara selama 14 tahun di sebuah pulau, yang dimana di pulau tersebut dia bertemu dengan seorang pastor dari Italia, yang dimana pastor tersebut mengajarkan Dantes tuh banyak hal, bahasa baru, geografi, dan lain sebagainya lah. Nah, karena Dantes itu sudah tidak punya siapa-siapa ya, kayak 14 tahun hidup, si pastor ini itu berkeinginan untuk mewariskan harta miliknya kepada Dantes. Jadi si pastor ini tuh ternyata orang kaya, orang yang punya harta dari zaman kalau nggak salah tuh perang salib, dan karena inflasi dan segala macam hartanya tuh nilainya tuh meningkat gitu, jadi uangnya tuh banyak gitu. Akhirnya Dantes ketika Dantes dan juga si pastor ini berencana untuk kabur dari penjara, si pastor ini tuh udah keburu jatuh sakit terus meninggal gitu. Akhirnya Dantes harus kabur sendiri dan meraih harta tersebut. Harta itu ada di Pulau Monte Cristo. Nah, dari situlah dengan harta tersebut si Dantes ini berencana untuk melakukan balas dendam dan memberikan keadilan bagi orang-orang yang telah membantu keluarganya. Seperti itu. Nah, apakah balas dendamnya berhasil? Well, pada akhirnya ya pasti berhasil. Maksudnya ini tuh cerita lama yang dari sisi plot sebenarnya nggak yang complicated apa segala macam gitu. Jadi ya udah kebayang lah endingnya bagaimana. Tapi bagaimana caranya Dantes itu membalaskan dendamnya dia kepada orang-orang yang udah jahat sama dia, itu yang harus kita nikmatin ceritanya gitu. Setelah gue baca buku The Count of Monte Cristo itu, gue jadi kayak berpikir kalau gue mengalami hal yang sama dengan Dantes, dan ketika gue keluar dari penjara dengan harta sebegitu banyaknya yang bisa membuat kita tuh jadi seorang count of Monte Cristo bangsawan, apakah kita akan menggunakan harta tersebut untuk balas dendam? Atau ya udahlah, udah hidup aja yang enak gitu. Nggak tahu lah ya, itu satu perenungan tersendiri. Oke, untuk buku kedua yang gue baca di bulan Januari itu ada Human Acts, karyanya Han Kang. Ini gue bacanya terjemahan yang diterbitin sama penerbit Baca. Gue kasih buku ini tuh bintang 4. Gue nggak tahu, gue agak lupa ini bintang 3 atau bintang 4, tapi gue lumayan suka sama buku yang satu ini. Gue udah pernah baca Han Kang sebelumnya. Judulnya itu We Do Not Part, tapi gue kurang suka. Bukan jelek, cuma kayak gue merasa mungkin karena itu pertama kali gue baca karyanya Han Kang kali ya, jadi gue masih belum terbiasa dengan gaya penulisannya dia. Tapi di Human Acts ini gue mulai memahami gitu, gimana sih Han Kang itu menulis. Well, Human Acts itu bercerita tentang peristiwa Korea di tahun 1980-an kalau nggak salah. Jadi setahu gue agak kurang tahu sama sejarah Korea, tapi setahu gue ada peristiwa namanya pemberontakan kalau nggak salah ya, pemberontakan Gwangju atau Gwangju Uprising di tahun 1980. Nah, di mana peristiwa ini tuh dipicu oleh kematian dari presiden mereka yang sebelumnya oleh pihak militer, yang kemudian pihak militer tersebut itu menjadi presiden yang diktator. Tapi setahu gue presiden sebelumnya pun sebenarnya diktator juga, cuma ya gue nggak begitu paham lah ya sama sejarah Korea. Di peristiwa ini
kalau gue lihat dari bukunya Han Kang yang Human Acts ini, itu diinisiasi oleh anak-anak muda, anak-anak mahasiswa kayak gitu. Well, Human Acts itu bercerita tentang peristiwa sejarah tersebut, tapi diambil dari sudut pandang cukup banyak orang. Wah, yang mana? Gue suka itu. Gue suka sama gaya penceritaan yang seperti itu. Kita diperlihatkan bagaimana pemberontakan tersebut itu kemudian berpengaruh kepada masyarakat yang hidup di Korea pada saat itu, terutama di Gwangju, karena memang peristiwanya tuh pusatnya tuh di situ gitu loh. Kayak mulai dari anak kecil yang gak tahu apa-apa, adik kakak gitu yang gak tahu apa-apa soal politik, tapi kemudian jadi korban pembunuhan di gang-gang sempit kayak gitu. Kemudian ada juga anak SMP yang merasa kayak teman gue ini udah mati oleh negara. Well, negara, dia nggak ngomong pemerintah, dia nggak ngomong siapapun, dia bilang negara. Gue merasa gue punya duty untuk membantu orang-orang yang kehilangan keluarganya dengan mengurus mayat-mayat tersebut. Ada juga anak kuliahan yang ngebantu juga untuk jadi relawan yang membantu menemukan mayat-mayat untuk keluarga yang mencari keluarganya mereka. Yang paling sedih tuh ada sudut pandang dari ibu gitu, dari seorang ibu yang kehilangan anaknya pada peristiwa Gwangju Uprising. Dan ibu ini tuh survive gitu, ibu ini survive sampai tahun 2000-an gitu, sampai tahun, gue lupa ya, sudut pandang si ibu itu tuh di tahun 2000-an awal atau udah di 2010-an ke atas gitu. Tapi gue baca tuh sedih banget gitu loh, apalagi kalau lu udah baca kisah anaknya yang hilang gitu, kayak ya ampun. Sama kisah dari si penulis, disebutnya tuh si penulis gitu ya, bukan, gue nggak tahu apakah itu ceritanya Han Kang atau bukan, tapi disebutnya tuh adalah cerita dari sudut pandang penulis, yang mana penulis ini adalah keponakan dari salah satu korban dari Gwangju Uprising tersebut. Kayak gitu. Nah, setelah gue baca Human Acts ini, gue merasa sejarah Indonesia, atau setidaknya ya sejarah Indonesia dan Korea itu kayak kurang lebih tuh sama gitu. Kalau kalian udah baca yang We Do Not Part-nya karyanya Han Kang, kalian pasti tahu kalau sejarah penting dari cerita We Do Not Part itu adalah tentang pembantaian kaum komunis yang ada di Pulau Jeju gitu. Nah, sementara untuk yang Human Act ini tuh berkaitan dengan pemberontakan masyarakat kepada pemerintahan yang basisnya tuh militer, yang mana ya diktator gitu loh. Dan itu tuh dua hal itu pernah terjadi di Indonesia gitu. Tapi masalahnya adalah kenapa Korea itu bisa maju, tapi kita tuh masih stuck di sini-sini aja gitu. Well, Human Act itu ya ngasih tau lah gimana gambaran tentang suatu peristiwa tidak mengenakan dalam sejarah negara, itu kemudian berdampak pada masyarakatnya, dan bagaimana kemudian tuh setiap lini kehidupan tuh ada sensornya gitu loh. Bahkan di sini tuh kayak ada satu contoh seorang penulis naskah drama yang dia tuh harus revisi, kayak direvisi berkali-kali karena dramanya ini tuh ada berkaitan nyinggung-nyinggung pemerintahan dan lain sebagainya. Jadi harus kayak ini dihapus nih bagian sini nih yang nggak boleh, dan dia kan harus rombak lagi ya kalau drama, dan itu udah deket-deket sama pementasannya. Akhirnya ya tetap dijalanin aja kayak gitu apa adanya gitu. Selanjutnya, buku berikutnya yang gue baca di bulan Januari itu ada Strange Pictures karyanya Uketsu. Uketsu itu pernah karyanya itu diterbitkan yang judulnya Teka-teki Rumah Aneh oleh Gramedia, dan gue suka banget sama yang buku itu, makanya gue baca yang Strange Pictures. Oh ya, BTW ya guys, sebagian besar buku yang udah gue sebut tadi itu adalah buku-buku yang udah gue beli di tahun 2025, jadi ini masuknya adalah TBR ya, buku-buku TBR gue. Gue nggak tahu ya gimana menjelaskan buku Strange Pictures ini, karena dia itu udah ngasih kayak plot twist di awal cerita gitu loh. Jadi gue takutnya kalau gue ngasih gambaran cerita ini tentang apa, gue malah kayak spoiler, dan buat lo pada yang pengen baca tuh jadi kayak nggak bisa menikmati buku itu sebagaimana semestinya ketika kalian tuh nggak tahu apa-apa gitu tentang buku itu. Gambaran gampangnya buku ini tuh tentang orang-orang yang menemukan sebuah gambar-gambar yang sebenarnya mungkin kalau lu bukan orang artistik, bukan orang yang terlalu filosofis banget, lu akan melihat gambar itu kayak ya udahlah gambar beginian doang gitu. Oh, gambar bayi, oh gambar orang kayak gitu. Tapi orang-orang ini entah bagaimana itu bisa menemukan korelasi bahwa gambar ini adalah kayak kode gitu loh. Gambar ini tuh kayak menjelaskan ada orang yang butuh bantuan, atau ada orang yang kayak sebenarnya tuh dia ngasih taunya ini tapi dia karena nggak berani jadinya ngasihnya tuh ke sini gitu. Dan ceritanya itu cukup berkesinambungan, cerita dari yang satu dengan yang lain. Jadi Strange Pictures ini tuh terbagi dalam beberapa cerita yang alurnya itu kalau nggak salah tuh mundur. Secara teknis dia mundur sebenarnya. Jadi kayak dia nyeritain dari yang depannya dulu banget nih awal-awal, kemudian ke belakang sampai kita diberitahu
apa sih yang sebenarnya terjadi gitu istilahnya, yang menyebabkan rentetan masalah ini yang kemudian sampai berakibat pada apa yang terjadi di paling akhir gitu, melalui gambar-gambar tadi gitu. Gue pribadi ya, gue tuh suka sama novel-novel thriller, novel detektif sih lebih spesifiknya. Gue ngerasa Strange Pictures ini tuh sebenarnya terlalu memaksa gitu loh, kayak memaksa setiap kejadian yang terjadi itu harus dipecahkan melalui gambar-gambar ini, dan gue tuh merasa kadang kayak kayaknya terlalu maksain banget dah kayaknya nih peristiwa ini. Cuma ya masalahnya gini, gue nggak bisa komplain karena orang-orang yang ada di dalam buku ini adalah orang-orang artis gitu, orang-orang yang memang mengerti kesenian, mengerti gambar, sehingga mereka tuh bisa kayak langsung ada yang aneh nih sama nih gambar, kayak gitu. Intinya gue nggak mau banyak cerita tentang Strange Pictures. Gue cukup suka. Ini gue kasih rating berapa ya? 4 sebenarnya. Ini nggak 5, ini 4. BTW gue bacanya yang di bahasa Inggris. Pada saat gue baca buku ini, itu terjemahan bahasa Indonesia itu belum ada. Jadi gue bacanya yang bahasa Inggris. Tapi ini recommended banget. Gue suka banget Strange Pictures. Selanjutnya ini adalah buku yang gue baca dari perpustakaan. Nama perpustakaan itu adalah PIC Library atau Purnomo Yusgiantoro Center Library. Itu adalah perpustakaan yang dikelola oleh kayak yayasan, mungkin yayasan swasta gitu, miliknya Pak Purnomo Yusgiantoro. Setahu gue, kayaknya perpustakaan ini tuh sebelumnya belum ada. Cuman kayaknya baru setahunan terakhir deh, entahlah. Gue tahu ini tuh dari salah satu bookstagram yang gue follow, Kak Amel. Untuk mencoba penggunaan aplikasi tersebut, penggunaan perpustakaan tersebut, gue membaca 2 buku. Sebenarnya gue maunya ngujinya tuh 1 buku aja, tapi karena 1 bukunya lagi itu udah keburu available untuk gue pinjem, jadi gue buru-buru pinjem. Yang pertama itu adalah The Reckoning. The Reckoning karyanya John Grisham. The Reckoning atau Perhitungan. Ini diterjemahkan oleh Gramedia, bukunya gue beli bahasa Indonesia, dan gue kasih ini bintang 4. Ini bukunya ebook ya BTW, library-nya tuh library digital gitu. The Reckoning ini adalah legal criminal, atau dia itu genrenya kriminal, tapi kriminalnya itu lebih ke hukum gitu loh. Kita ngomongin perkara kayak pengadilan, yang ada di pengadilan kayak gitu-gitu. Bercerita tentang seseorang namanya Pete Banning, seorang veteran perang, yang mana dia itu sejak awalnya dari halaman pertama bukunya itu udah bilang kalau dia itu berniat membunuh seorang pastor bernama Dexter Bell. Tapi kita nggak pernah dijelasin alasan kenapa dia membunuh Dexter Bell, dan bahkan itu kayak udah dari lama gitu loh. Dia udah merencanakan itu cukup lama karena ada bukti bahwa si Pete Banning ini itu memindahkan nama kepemilikan tanahnya dia itu kepada anaknya, sehingga ketika dia misalkan dijatuhi hukuman atau segala macemnya, dia nggak perlu memberikan hartanya dia kepada istrinya Dexter Bell, kayak gitu. Cuma karena itu kan udah dianggap sebagai rencana awal ya, dia memang udah berencana untuk membunuh, jadi kayak entah gimana gitu. Setelah melakukan pembunuhan, Pete Banning itu ditangkap oleh kepolisian setempat dan diadili. Buku ini tuh kebagi dalam 3 bagian. Bagian yang pertama itu ngebahas tentang rencana awal Pete Banning ketika dia berencana membunuh Dexter Bell, pengadilan, sampai dengan hukuman yang diberikan kepada Pete Banning. Ini gue spoiler aja, dia akhirnya dihukum mati. Udah kayak gitu aja. Gue kasih spoiler, tapi masalahnya misterinya di sini adalah kenapa dia membunuh? Karena ini buku udah whodunit, udah diselesaikan siapa pembunuhnya. How done it juga udah dijelasin gimana dia melakukan pembunuhannya. Masalahnya adalah why done it? Kenapa dia membunuh gitu. Sebenarnya nggak terlalu susah untuk nge-state apa sih yang menyebabkan dia itu membunuh si Dexter Bell. Jadi sepanjang cerita memang ada 1-2 hal yang menyinggung masalah tersebut. Dari situ kita bisa langsung tahu bahwa oh ini kayaknya penyebabnya ini deh. Ini kayaknya penyebabnya ini deh. Tapi apakah memang seperti itu? Bagian yang kedua itu bercerita tentang Pete Banning yang melewati masa-masa perang. Jadi cerita tentang The Reckoning ini tuh latarnya di tahun 1946. Jadi di masa perang dunia kedua. Setelah perang dunia kedua gitulah. Seluruh babnya itu bercerita tentang Pete Banning yang dari awal muda kemudian ikut perang sampai akhirnya dia kembali lagi ke Mississippi, ke daerah tempat tinggalnya dia bersama istri dan anaknya. Bagian ini tuh kayak harus menjelaskan atau menegaskan bahwa Pete Banning ini adalah orang yang sangat-sangat berhati besar, orang yang nggak mau ninggalin temen, orang yang selalu berusaha gimana pun caranya lu harus selamat sebisa mungkin, kayak gitu. Orang yang udah banyak berkorban, yang menderita apa segala macam untuk menjustifikasi tindakan dia dalam membunuh Dexter Bell ini gitu. Buku yang ketiga itu menjelaskan tentang apa yang terjadi setelah itu. Setelah Pete Banning itu dihukum mati,
gimana keadaannya? Apakah kita akan mendapatkan jawaban kenapa Pete Banning itu melakukan pembunuhan tersebut? Itu adalah The Reckoning karyanya John Grisham. Buku terakhir yang gue baca di bulan Januari, judulnya adalah Vicious, karyanya V.E. Schwab. Disclaimer, buku ini sebenarnya tidak gue rencanakan untuk baca di bulan Januari. Bahkan gue tidak pernah sama sekali kayak menyangka kalau gue akan membaca 5 buku dalam 1 bulan. Maksimal itu gue bisa baca 4 buku. Jadi masing-masing itu 1 buku seminggu gitu kan. Kenapa gue bisa baca The Vicious ini? Pertama karena seperti yang gue bilang tadi, gue tuh udah kepengen banget sebenarnya baca bukunya V.E. Schwab yang Vicious. Nah, pada saat gue baca The Reckoning, Vicious ini tuh masih belum available di perpus. Ini juga gue pinjamnya di PYC Library. Waktu itu belum available di perpus. Tapi ketika gue udah selesai baca The Reckoning, tiba-tiba dia available dong. Ya udah gue buru-buru check out, gue buru-buru pinjem supaya gue bisa langsung baca saat itu juga. Dan ternyata gue suka sama ceritanya. Jadi dalam waktu seminggu gue udah kelar. Bahkan mungkin kurang dari seminggu. Buku ini gue kasih bintang 5. Ini adalah bintang 5 pertama di tahun 2026 dan di bulan Januari. Ceritanya itu tentang pembalasan dendam, tentang Victor dan juga Ellie atau Elliot, yang mereka itu dahulunya adalah teman sekamar di perkuliahan gitu. Mereka berkuliah di perkuliahan kedokteran. Mereka ya suka satu sama lain dalam artian pertemanan ya. Suka satu sama lain sebagai seorang teman, mengagumi satu sama lain. Sampai suatu ketika mereka itu harus menyusun sebuah tesis, si Elliot ini itu berpikiran untuk membuat tesis yang berkaitan dengan extraordinary atau luar biasa. Nah, apa sebenarnya extraordinary atau luar biasa itu? Itu adalah sebutan untuk orang-orang yang punya kekuatan khusus, yang dimana kekuatan khusus tersebut itu didapatkan ketika orang tersebut itu pernah mengalami near death experience atau mati suri. Jadi ketika satu karakter itu pernah mengalami yang namanya mati suri, ketika dia hidup kembali, dia akan punya kekuatan extraordinary tersebut. Sayangnya, ketika si Victor dan juga Elliot itu mencoba untuk melakukan near death experience tersebut, melakukan eksperimen untuk dapetin mati suri itu, mereka dapat kekuatannya. Sayangnya, mereka tuh berbeda pandangan gitu loh terkait hal tersebut. Dan juga ada satu peristiwa yang menyebabkan Victor itu pada akhirnya dipenjara selama 10 tahun. Jadi karena kayak, gue dapat kekuatan ini karena sebuah anugerah, tapi di sisi lain yang satunya bilang kekuatan ini adalah suatu kesalahan. Kita udah gak manusia lagi, kita udah pernah mati, kita udah pernah kehilangan sesuatu dalam diri kita, maka itu harus dibunuh, seperti itu. Jadi mereka beda-beda pendapat nih. Jadi Victor, karena dia juga buat kesalahan di masa lalu, akhirnya dia dipenjara selama 10 tahun, dan selama 10 tahun itu pula dia menyusun rencana mengalahkan si Elliot. Seperti itu ceritanya. Susunan ceritanya dari awal sampai akhir tentang pembalasan dendam ini sebenarnya sangat-sangat sederhana. Maksud gue sederhana di sini tidak complicated. Alurnya itu nggak yang dibikin susah gitu loh, nggak. Bener-bener pleng lurus, dan sistem magicnya pun juga bukan hal yang susah. Jadi penjelasan terkait extraordinary dan bagaimana orang tersebut bisa mendapatkan kekuatan tersebut dan kekuatan seperti apa, itu seperti yang gue bilang tadi, kekuatan itu didapat ketika si karakter ini udah hampir mengalami yang namanya near death experience atau mati suri. Nah, apa yang dipikirkan orang tersebut ketika mengalami mati suri itu, itulah yang akan menjadi kekuatannya dia. Dalam contohnya di sini si Victor itu tuh dia, gue lupa ya Victor itu kenapa ya, kalau nggak salah dia tuh disetrum sampai tegangan paling tinggi sekalipun. Dan yang ada di pikiran si Victor adalah dia nggak mau kesakitan. Dia merasa ini tuh sakit tapi dia nggak mau kesakitan. Makanya dia dapat kekuatan yang bisa narik rasa sakit orang gitu loh. Kayak gitu. Gue nggak tahu buku kedua dan buku ketiga. Gue belum lanjut ke buku kedua, dan kalau buku ketiga emang belum terbit karena gue merasa buku pertama ini kayak endingnya tuh ya udah cut gitu loh. Itu nggak ngegantung lah intinya. Oke, balik lagi tadi ke cerita ini tuh nggak yang terlalu complicated, tapi cerita ini, Vicious, itu mengingatkan gue dengan novel-novel zaman-zaman tahun 2015-2016 gitu. Ada beberapa buku yang temanya itu kurang lebih mirip kayak gini, Vicious. Temanya itu lebih kayak vengeance gitu loh, balas dendam dan lain sebagainya. Nah, ketika gue baca Vicious ini, entah kenapa gue merasa nostalgia balik ke zaman itu gitu, balik ke tahun 2015-2016. Faktanya memang Vicious ini diterbitkannya memang di tahun 2013 kalau nggak salah. Jadi
Ya mungkin memang pada saat itu tema cerita yang seperti itu memang yang lagi banyak digandrungi orang-orang gitu. Oke, itu untuk buku-buku yang gue baca di tahun 2026 di bulan Januari. Bukunya ada 5, which is jumlah yang cukup extraordinary buat gue. Karena gue gak pernah menyangka, maksimal banget tuh gue 4. Jadi untuk bacaan selanjutnya kita tunggu di akhir bulan atau di awal bulan berikutnya. Yang pasti buku yang udah gue baca atau yang lagi gue baca sekarang itu adalah Station Eleven, karyanya siapa ya, Emily Saint James Medani ya, itulah intinya. Bye.